Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Dan dengan nikmatnya semua kebaikan menjadi sempurna. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang yang kafir. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis yang mulia ini bukan berarti orang yang beriman selalu miskin atau selalu sengsara, atau orang kafir pasti kaya dan bahagia. Makna hadis ini jauh lebih dalam daripada itu. Tentang cara pandang, tentang tujuan hidup, dan tentang akhir perjalanan dari manusia. Dunia sebagai penjara bagi orang-orang yang beriman. Dunia disebut penjara bagi orang beriman karena imannya membatasi hawa nafsunya. Orang yang beriman tidak bebas mengikuti semua keinginannya. Ada yang haram, walau yang haram itu menggiurkan. Ada yang syubhat, walau menguntungkan. Ada maksiat yang ditinggalkan, walau tidak ada manusia yang melihatnya. Dia seorang yang beriman, menahan pandangannya, menjaga lisannya, mengendalikan hartanya, dan dia melawan syahwatnya. Bukankah ini seperti orang yang berada di dalam penjara atau terikat aturan? Hatinya tidak betah dengan dunia. Orang yang beriman, dia sadar dunia hanya tempat singgah, bukan tempat kembali atau bukan tempat pulang. Orang yang beriman, dia lelah dengan dosa, dia rindu dengan ampunan, dan dia berharap perjumpaan dengan Allah Azza wa Jal. Dunia terasa sempit ketika iman hidup, karena surga Allah jauh lebih luas daripada dunia ini. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ujian adalah makanan sehari-hari. Semakin tinggi iman, semakin berat ujian. Bukan karena Allah membenci, tetapi karena Allah ingin meninggikan derajat. Orang yang beriman diuji hartanya, diuji keluarganya, kesehatannya, perasaannya. Namun orang yang beriman tetap berkata, hasbiyallahu la ilaha illa huwa. Cukup Allah bagiku.
dan tidak ada selainnya. Kaum muslimin, kaum muslimat, dunia sebagai surga bagi orang kafir. Dunia disebut surga bagi orang kafir. Kenapa? Karena orang-orang kafir tidak ada beban iman dan aturan. Mereka bebas menikmati apa saja yang mengikuti hawa nafsu mereka. Tidak peduli halal, tidak peduli haram, tidak takut dosa, tidak takut hisab pada hari kiamat. Dunia adalah puncak kenikmatan bagi mereka. Apapun kesenangan yang mereka miliki di dunia, itulah surga yang paling terbaik yang akan mereka rasakan. Kemudian setelah mati, tidak ada kenikmatan kecuali azab, siksa yang sangat pedih. Maka sehebat apapun dunia mereka, itu hanyalah surga yang sementara sebelum neraka yang kekal selama-lamanya. Tertipu oleh kelapangan hidup. Mereka mengira kelapangan hidup mereka adalah tanda cinta Allah Subhanahu wa taala. Padahal bisa jadi itu istidraj, kenikmatan yang melalaikan sehingga mereka melupakan akhirat. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Renungan untuk kita semua. Jika hari ini kita merasa hidup kita berat, menahan diri kita dari maksiat sangat-sangat sulit, dan berbuat ketaatan terasa sangat melelahkan, itu tanda iman di dalam hati kita masih hidup. Jangan kita iri kepada orang yang bebas bermaksiat. Jangan kita sedih melihat mereka bersenang-senang, karena boleh jadi dunia ini penjara bagi kita hanya sebentar. Tapi surga nanti adalah rumah kita selama-lamanya. Sedangkan mereka dunia ini surganya sebentar, namun neraka menunggu mereka selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Surah Al-Hadid ayat 20. Di ayat yang lain Allah berfirman, "Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Namun kamu mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Surah Al-A'la ayat 16 dan 17. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penjara yang paling indah adalah penjara yang berujung surga. Dan surga yang paling menipu adalah surga yang berujung neraka. Mari kita sabar menjalani penjara dunia ini dengan iman, karena di balik kesabaran itu Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan terlintas di hati manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini kecil di mata kita dan akhirat besar di hati kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.